Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mencoba belajar matematika kelas 8, materi yang pertama yaitu mengenai pola bilangan. Nah, pola bilangan ini adalah bagian dari bab barisan dan deret bilangan. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan melihat beberapa pola bilangan dalam matematika. Nah, sebelumnya kita lihat gambar berikut. Nah, gambar berikut adalah gambar bangku di stadion. Nah, gambar bangku atau kursi di stadion ini tentunya membentuk pola. Kita bisa lihat bahwa bangku di stadion ini dari tingkatan terbawah ke paling atas selalu bertambah. Nah, pertambahannya itu membentuk sebuah pola. Nah, pola yang pertama akan kita bahas adalah pola bilangan ganjil dan genap. Nah, bisa diperhatikan gambar berikut. Bisa dilihat ada beberapa gambar sehingga terlihat polanya. Pada gambar pertama ada satu manik-manik, kemudian di pola kedua bertambah 2 menjadi 3, kemudian bertambah 2 lagi menjadi 5, kemudian bertambah 2 lagi menjadi 7 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan pola bilangan ganjil. Nah, kemudian pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu seperti ini ya. Jadi dimulai dari bilangan genap yang terkecil yaitu 2. Kemudian 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau kita bisa lihat bahwa pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian bisa diperumum menjadi 2n kurang 1. Sedangkan pola bilangan genap itu bisa dilihat 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, sehingga bisa diperumum menjadi 2n. Jadi itulah pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Jadi kalau kalian disuruh mencari bilangan genap ke 10, berarti n-nya adalah 10. Berarti 2 kali 10 yaitu 20. Jadi bilangan genap ke 10 adalah 20. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kita bisa lihat di kelas 7 kalian tentunya sudah dapat mempelajari ini di materi aljabar. Jadi segitiga Pascal itulah segitiga yang ujung-ujungnya, sisi ujungnya ini adalah 1. Mulai dari 1, kemudian di bawahnya ada 1, kemudian baris ketiga 1, 2, 1. Nah, angka 2 ini diperoleh dari penjumlahan 1 dengan 1. Kemudian di bawahnya 1, 3, 3, 1. Angka 3 ini diperoleh dari penjumlahan 1 ditambah 2. Begitu juga 3 ini, 2 ditambah 1. Kemudian baris berikutnya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Jadi angka 4 ini diperoleh dari 1 tambah 3. Kemudian 6 ini diperoleh dari 3 tambah 3. Begitu juga 4, 3 tambah 1 dan seterusnya. Ini masih bisa dikembangkan ke bentuk yang lebih luas, diteruskan. Misalkan baris berikutnya adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 dan seterusnya. Jadi seperti itulah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, contoh penggunaan segitiga Pascal pada bentuk pangkat aljabar. Coba uraikan A plus B pangkat 4. Nah, ini misalnya
Perhatikan bahwa pangkat di atas adalah pangkat 4, maka penguraiannya mengikuti pola bilangan segitiga Pascal, yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Jadi bisa diingat kembali atau dilihat pada slide sebelumnya bahwa koefisien-koefisiennya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kemudian penguraiannya bagaimana? Nah, jadi kita mulai dari A pangkat 4. Nah, kemudian koefisien ini di mana ditaruh? Di sini 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kemudian A dan B-nya, A-nya dimulai dari pangkat 4, kemudian terus menurun pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian B-nya yang terbalik, B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, dan B pangkat 4. Jadi itulah salah satu penggunaan segitiga Pascal. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Pola yang pertama yaitu adalah pola bilangan persegi. Nah, ini adalah pola bilangan persegi. Ada yang pertama adalah 1, kemudian yang kedua adalah ukuran perseginya adalah 2 kali 2, kemudian 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat bahwa pertama 1 kali 1, 1, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Inilah pola bilangan persegi, atau sering disebut dengan pola bilangan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini berbeda dengan persegi, di mana panjang dan lebarnya berselisih 1. Jadi ini panjangnya 2, lebarnya 1, jadi 2 kali 1. Kemudian ini panjangnya 3, lebarnya 2, 3 kali 2. Kemudian ini 4 kali 3. Kemudian kalau dibuat lagi jadi 5 kali 4, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga bisa dilihat bahwa pola pertama ada 1, kemudian pola kedua bertambah 2, pola ketiga ditambah atau diperbesar lagi segitiganya, tambah 3, pola keempat bertambah 4, pola kelima tentunya harus bertambah 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana pola-pola ini membentuk sebuah formula atau rumus? Untuk pola bilangan persegi, kita bisa lihat bahwa UN itu adalah N kali N, atau perkalian sisi dengan sisinya, atau bisa ditulis sebagai N kuadrat. Jadi misalkan ini sisinya 2, berarti 2 kali 2, 4, jadi 2 kuadrat. Kemudian ini 9, hasil dari 3 kuadrat. Begitu juga ini hasil dari 4 kuadrat. Selanjutnya kita bisa lihat pola bilangan persegi. Nah, adalah N dikali N plus 1. Jadi karena selisihnya 1, maka kita bisa lihat panjangnya adalah N plus 1, lebarnya N. N plus 1 kali N atau N kali N plus 1. Nah, kemudian di pola bilangan segitiga kita bisa lihat, coba kita bandingkan dengan bilangan persegi panjang. Kalau bilangan persegi panjang, suku pertamanya 2, di segitiga suku pertamanya 1. Kemudian di persegi panjang suku keduanya adalah 6, di bilangan segitiga suku keduanya adalah 3. Kemudian ini 12, ini 6. Nah, ternyata pola bilangan segitiga banyaknya adalah setengah kali pola bilangan persegi panjang, sehingga bisa dirumuskan bahwa UN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi itulah pola bilangan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Contoh permasalahannya adalah seperti ini. Mengenai pola bilangan, perhatikan pola susunan batang korek api sebagai berikut. Nah,
bisa dilihat banyak korek api pada susunan ke-8 adalah, nah kita lihat susunan pertama. Jadi susunan pertama itu ada 3 korek api, kemudian susunan kedua atau pola kedua kita bisa lihat ada 5 korek api, susunan ketiga kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 korek api. Nah kita bisa buat tentunya polanya bahwa jika dilihat dari pola maka setiap pola berikutnya selalu bertambah 2. Nah pola 1 adalah 3, kemudian pola 2 3 ditambah 2, pola ketiga lagi ditambah 2, kemudian pola keempat ditambah 2 lagi, dan seterusnya, sehingga pola ke-8 bisa ditulis sebagai 3 ditambah 7 kali 2, atau penambahan 2 nya sebanyak 7, atau 3 tambah 14 sama dengan 17 korek api. Nah itulah salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan tadi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kita belajar. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian, dan tetaplah belajar dengan semangat, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.